Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi berbahagia ini. Allah beri kemudahan, taufik untuk bisa terus istiqamah dalam jalannya para nabi, para rasul dan kaum mukminin, yaitu belajar dan mengajar. Sebuah taufik yang cukup besar yang wajib kita ingat sebagai wujud daripada sayangnya Allah kepada kita semuanya. Sehingga kita harus mampu mensyukur yang sebaik mungkin dan bisa menjadikannya sebagai satu di antara pemberat bagi kita di akhirat nanti, dan menjadi satu di antara amalan yang bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemerhati Raja rahimakumullah taala, alhamdulillah kita masih bersama pembahasan mengenai perwalian yang kita sampaikan sedikit demi sedikit berkenaan dengan banyaknya kaum muslimin yang tidak percaya diri untuk menjadi wali dalam akad pernikahan, atau dia merasa bahwa akan lebih baik bila orang lain yang mewakilkan ia dalam pernikahan tersebut, atau ada udzur lainnya seperti jauhnya tempat, atau mungkin sakit atau udzur yang lainnya, sehingga tidak mampu untuk menikahkan putrinya atau maulanya pada pernikahan tersebut. Nah, Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmat kepada semua orang dan penuh dengan kemudahan-kemudahan, sehingga membuat manusia mampu untuk mengamalkannya karena kemudahannya, kelengkapannya, serta bisa menjadi solusi atas semua problem yang terjadi di kehidupan manusia. Islam memberikan sebuah konsep namanya perwakilan, yang dalam bahasa Arab adalah wakalah. Yang ini merupakan akad yang disepakati para ulama rahimahullahu ta'ala sebagai akad yang boleh dalam banyak hal, dalam semua yang bisa diwakilkan. Baik itu perdagangan, jual beli, ya, atau yang lainnya. Dan ini sudah menjadi sebuah hal yang ma'ruf, yang sudah dikenal dalam muamalat manusia sehari-hari. Ada agen, ya, ada juga di sana perwakilan, ya, dan yang lainnya. Nah, dalam pernikahan pun ada juga perwakilan dalam hal ini, di mana ya, sang wali mewakilkan orang lain untuk menikahkan putrinya atau anaknya, ya, dan sang wakil menduduki posisi sebagai yang diwakilkannya, yaitu para wali tersebut. Sampai saat ini saya mendapatkan sebuah riwayat yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW yang memerintahkan, mencontohkan ataupun melarangnya. Ada beberapa riwayat, namun riwayat dhaif, seperti bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Amr bin Umayyah ad-Damari dalam menikahkan ia ke Ummu Habibah. Ini hadisnya dhaif. Ya, dhaif dan menyisihi yang sahih, di mana yang sahih adalah Nabi mewakilkan pernikahan kepada wali amr ketika itu, yaitu An-Najasyi sebagai raja Habasyah saat itu. Bahkan juga, ya, ada sebuah riwayat athar dari Umar bin Khattab
Ada seorang yang mewakilkan kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Apabila engkau wahai Umar bin Khattab mendapatkan laki-laki yang pantas untuk putriku ini, maka nikahkanlah ia." Kemudian Umar menikahkannya dengan Utsman bin Affan. Putri ini namanya Ummu Amr ibni Utsman. Ibunya Amr ibni Utsman. Dibawakan Imam Qudamah dalam Mughninya hal ini. Dan kata beliau menunjukkan bahwasanya akad wakalah dalam perwalian nikah ini sudah ada dan sudah diketahui oleh para sahabat, sehingga tidak ada satupun riwayat yang menolaknya. Sehingga beliau menganggap sebagai ijma' sukuti. Karena hal yang masyhur di zaman kekhilafan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ya. Namun Syekh Albani mengatakan lam aqif alaih. Ya, artinya Syekh Albani rahimahullah dengan keluasan ilmunya, ya, dan juga keluasan dalam membaca buku-buku riwayat yang ada, beliau belum mendapatkan ada sanad riwayat ini. Ya. Namun ala kullin, ya, bahwa walaupun tidak ada sebuah dalil yang sahih, namun akad pernikahan, ya, banyak para ulama sampaikan adalah sama dengan akad-akad yang lainnya yang dibolehkan padanya perwakilan. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama mazhab arba'ah. Hanya ada perbedaan pada mazhab Syafi'i yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, ya, bahwa ada syarat izin daripada sang perempuan. Namun dapat yang marjuh, kenapa? Karena ya, pernikahan ini berkenaan dengan wali, ya, sedangkan izin wanita itu dengan apa? Dengan ridhonya sang wanita dalam pernikahan tersebut. Sehingga tidak ada hubungan antara wanita dengan akad tersebut. Karena akad itu adalah haknya wali, ya, dan bila wali sudah mewakilkan kepada seseorang, maka orang itu dihukumi sebagai hukum mewakili sang wali tersebut. Sehingga tidak ada di sana syarat harus dengan izin sang wanita. Namun tampak bahwasanya mazhab Syafi'i juga mensahkan adanya wakalah dalam perwalian nikah ini. Sehingga sampai saat ini pun, ya, di pengadilan agama ataupun di KUA sudah ada undang-undang yang membolehkan perwakilan dalam perwalian ini. Bahkan sudah menjadi hal yang ma'ruf, banyak terjadi di mana sang wali minta diwakilkan kepada KUA agar dinikahkan karena mungkin merasa belum bagus bahasa Arabnya, baca Qur'annya belum bagus, sehingga berharap daripada KUA untuk menjadi wakil bagi orang tersebut. Demikian juga kepada para ustadz atau para duat, ya, yang banyak terjadi di kalangan masyarakat adalah diminta jadi wakil dari wali untuk menikahkan anaknya. Permasalahan kita bagaimana sekarang tentang perwakilan ini? Apakah bisa dengan tulisan jelas, ya, bahwasanya perwalian ini bisa diungkapkan dengan tulisan, ya, juga dengan isyarat yang mampu atau dapat dipahami bahwasanya sang wali memberikan, ya, hak perwalian kepada wakilnya tersebut. Dan di zaman sekarang apabila jauh sang wali, sangat mudah adanya WhatsApp, ada SMS, ada WhatsApp, ada video call, ya, yang memungkinkan untuk wali mewakilkan pernikahannya kepada orang lain yang ada di majlis akad putrinya bila ia berhalangan datang karena udzur sakit di rumah sakit misalnya, atau udzur jauh daripada
tempat pernikahan tersebut. Ya, ini bisa kita gunakan karena mereka ini, alat-alat ini adalah sebuah media yang mewakili tulisan sebetulnya. Dari sisi yang pertama, ya, jelas, ya. Yang kedua ada uruf. Dalam medsos ada uruf bahwa orang yang menulis di WhatsApp adalah pemilik nomor sekian dan itu adalah pemilik si fulan. Nah, sehingga apabila betul-betul dapat dipastikan adalah tulisan daripada si fulan wali, maka tidak mengapa. Lagi kalau video call, lebih jelas lagi ketika ia menyerahkan kepada KUA dengan tampak gambarnya, ya, yang itu mewakili orang itu sendiri. Artinya bukan gambar yang rekaman, bukan video, tapi dia adalah gambar asli yang dengan bukti kalau kita ajak ngomong yang lainnya akan apa? Akan nyahut juga. Menunjukkan bahwa ada i'tibar dalam hal ini, video call bisa mewakili hukum, ya, sang wali ini ketika menyerahkan kepada orang lain perwalian anaknya tersebut. Dengan demikian, ya, sah dan boleh, ya, adanya perwalian dengan cara wakalah seperti ini. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya agar supaya tidak terjadi masyaqqah ataupun kesusahan dalam semua keadaan wali untuk menikahkan anaknya. Dari pengertian, bukan lagi ada di sana alasan bagi sang putri untuk tidak melibatkan orang tuanya dalam pernikahannya. Bukan lagi alasan bagi orang lain untuk menikahkan, ya, putri orang lain, ya, dengan sembrono, dengan semaunya tanpa memperhatikan wali yang sejati. Ini adalah upaya yang cukup penting untuk kita pahami bersama agar bila misalnya susah untuk mendatangkan sang wali dalam akad pernikahan, bisa dengan cara wakalah dalam perwalian nikah ini. Ini solusi bagi semua kaum muslimin yang mendapatkan kesulitan untuk bisa menikahkan anaknya secara langsung oleh dirinya. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai wujud rahmatnya Allah kepada kita semua dan sebagai wujud bukti kelengkapan Islam, bukti kesempurnaan Islam, dan bukti kebaikan dan keindahan Islam yang tidak dimiliki oleh orang lain atau agama lain, dan tidak ada duanya. Artinya tidak ada yang bisa menyaingi Islam dalam hal ini. Semuanya menyelesaikan permasalahan yang ada dalam semua keadaan yang ada di masyarakat kita. Maka marilah kita semua tambah semangat belajar Islam dan mengamalkannya dengan sebaik mungkin, karena itulah solusi yang akan mampu menyelesaikan semua problem kita dalam kehidupan ini. Islam adalah solusi pertama, utama, dan terbaik yang akan didapatkan seorang ketika ada permasalahan. Dan ini buktinya adalah dalam pernikahan. Mana wali bisa jadi tidak ingin menikahkan karena tidak pede, merasa kurang pantas untuk menikahkan, sehingga cari yang lebih baik dari dia untuk menikahkannya, atau berhalangan sedang di rumah sakit, sehingga nggak mampu untuk menikah anaknya pada waktunya, sehingga tidak usah menunda pernikahan, namun dengan sistem wakalah ini akan membuat mudah semua urusan yang ada. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fikum, Ustaz. Fikum barakallah. Terima kasih atas penjelasan dan pembahasan yang bermanfaat telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya khususnya perihal pembahasan ini, bisa langsung menghubungi nomor kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah yang bertanya,
hamba Allah di Jakarta, saya belakangan ini banyak cobaan. Sudah 3 tahun belum mendapatkan pekerjaan, dan selama itu saya ikhtiar serta berhemat memakai rezeki, namun kadangkala saya capek dengan keadaan seperti ini. Dalam hati saya selalu teguh Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, tahu apa hajat saya, apakah cara saya yang seperti ini di dalam bersabar dan dalam kehidupan ini sudah benar atau tidak, Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk berdoa. Memang Allah itu tidak tidur. Allah itu hayyun la yamut. Maha sempurna hidupnya, ya, dan tidak mati. Ya. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak menyentuhnya rasa ngantuk ataupun tidur. Allah itu alimun, Allah itu maha mengetahui keadaan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau merubah nasib kita sampai kita merubah keadaan kita. Ya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah itu akan merubah keadaan sebuah kaum, dan kita adalah kaum. Ya. Sampai apa? Sampai kaum itu merubah dirinya. Artinya Allah akan merubah kalau kita berubah duluan. Maka bila kita ingin ada perubahan dalam hidup kita, dari tidak punya apa-apa, ingin kaya, ya ada upaya untuk merubahnya. Ya. Namun tidak semua yang berusaha itu mendapatkan hasil. Dan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz wasta'in billah." Semangat untuk meraih yang terbaik, yang paling manfaat untuk bisa mendapatkannya. Baik itu sesuatu ataupun cara mendapatkannya. Dan jangan malas. Kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya usaha kita yang terus-menerus itu, harus ada di sana isti'anah billahi Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah. Ya, bukan menunggu Allah tahu kita, kita pokoknya nggak mungkin Allah nggak akan tahu kita. Ya benar, Allah tahu kita, tapi Allah perintah kita tuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta terus. Jangan sampai bosan untuk minta sama Allah kemudahan tersebut. Sudah demikian pun sudah usahanya bagus, maksimal, doanya juga maksimal. Kata Nabi, fa in asabaka syai'un faqul qaddarallaha ma syaa fa'al. Kalau masih menimpa kamu sesuatu yang tidak sesuai yang harapan kamu, maka ucapkanlah qaddarallaha ma syaa. Artinya upaya kita untuk terus berusaha, berikhtiar, kita juga ada berdoa dengan sangat semangat, ya, untuk mohon sama Allah perubahan dalam hidup kita, namun tidak mesti itu akan berubah total. Nah, mungkin Allah uji sekali gagal, uji 2 kali gagal, 3 kali gagal, sampai akhirnya Allah melihat kesabaran kita, Allah melihat kita pantas untuk mendapatkan perubahan, ya, maka tidak ada yang susah bagi Allah dalam hal ini. Wa ma 'alallahi bi'aziz. Ya, tidaklah susah bagi Allah untuk merubah hidup kita ini. Ya, yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya itu sederhana menjadi mewah. Itu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu sebagai sebuah keyakinan yang harus kita miliki. Maka bagi Anda, rubah opini yang ada pada Anda ini. Ada yang tidak tepat, yaitu tidaklah menggunakan doa sebagai sarana. Dan yakinlah, ya, dengan takwanya Anda. Artinya, ikhtiar itu kan usaha.
Doa itu adalah ibadah. Dan kalau kita kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, ya, maka Allah jadikan takwa sebagai sarana untuk membuat kita bahagia. Di antaranya Allah firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan untuknya solusi atas semua permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah limpahkan rezeki dari hal yang tak terduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah maka dia mencukupkannya. Menunjukkan bahwa kita sebagai seorang manusia jangan menunggu ya seperti tadi. Tapi kita berusaha untuk bekerja dan bekerja, mencari dan mencari sebagai bentuk tawakal. Tawakal ada 3 pilarnya. Yang pertama adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala keadaan kita itu dengan doa kita. Dan ada keyakinan, percaya yang sangat sempurna bahwa Allah mampu merubah keadaan kita. Sehingga muncul optimis. Dan yang ketiga adalah bekerja. Menjalankan semua sebab-sebab rezeki yang Allah berikan. Di antaranya adalah takwa. Nah, maka perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang Allah berikan bermanfaat dan berkah. Agar nanti ketika Allah berikan banyak, kita nggak lalai dan lupa. Berapa banyak orang yang ketika miskin ingat sama Allah, ketika kaya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat-sangat celaka bila kita itu Allah berikan harta yang banyak, kemudian lupa dengan hak-haknya, bahkan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka. Maka lebih baik yang kita miliki sekarang ini, tapi kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita terus dekat dengan Allah, akan Allah mudahkan terus urusannya sampai akhirnya kita dapatkan kebahagiaan yang kita harapkan tersebut. Ingat bahwa orang-orang yang bertakwalah yang akan Allah berikan kehidupan yang baik. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah adalah orang-orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, aman, tentram, dan tidak pernah bersedih. Siapa itu? Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah takwa Anda sebagai awal perubahan kehidupan Anda di dunia ini, sebelum nanti memetik bekal untuk akhirat nanti. Semoga sukses. Wabillahi taufik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Jakarta. Afwan, sebelumnya saya izin bertanya Ustadz. Apakah tanggapan Ustadz mengenai paksaan orang tua kita dalam permasalahan pernikahan? Anaknya mohon pernikahan anaknya. Maksudnya, apakah tanggapan Ustadz bagaimana jika orang tua memaksa dalam permasalahan pernikahan anaknya? Iya. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Dalam Islam ada 2 pihak, ada pihak orang tua, pihak anak. Orang tua boleh memaksa pernikahan kepada anaknya, namun anaknya boleh juga menolak. Artinya, sang anak punya pilihan. Apabila orang tua memaksa dan ia nggak ridho, maka pernikahannya pun akan gagal. Karena di antara syarat pernikahan adalah ridhonya kedua mempelai. Ini yang perlu kita sampaikan, bahwa Islam tidak memaksa anak mengikuti pendapat orang tua dalam pernikahan. Namun juga Islam menghendaki sang anak melihat dan menghargai pendapat dan anjuran orang tua tersebut. Jadi imbang. Inilah Islam, itu imbang.
Artinya sang wanita pun jangan sampai kemudian tidak mau tahu orang tuanya. Hanya karena sudah kadung kasmaran dengan seorang laki-laki. Sehingga tertutup. Tidak ada pertimbangan yang lainnya kecuali pokoknya harus dengan si dia. Padahal si dia ini orangnya tidak baik. Orang tua yang memandang ini akan bahaya bagi anaknya tersebut. Maka yang tengah-tengah adalah sang anak melihat alasan bapak ketika menjodohkan dia kepada si fulan yang mungkin bukan pilihan anak tersebut. Bila orang tua memandangnya karena agamanya bagus, ya, akhlaknya mulia, ya, orangnya juga tidak jelek-jelek amat, artinya pantaslah untuk sang wanita. Hanya mungkin belum kenal saja, maka coba kenali. Ya, siapa tahu itu yang terbaik bagi saudari. Pernikahan bukan semata-mata hanya untuk 2-3 hari. Dan banyak laki-laki yang tampil hebat ketika ingin mendapatkan hati seorang wanita. Dan ketika dapat hatinya, maka akan tampak aslinya dan nanti sang wanita menyesal atas pilihan yang dimilikinya tersebut. Maka sebagai anak yang berbakti, hormati bapak dan ibu. Ya, tanya apa Pak alasannya kok bapak menjodohkan saya dengan si fulan tersebut. Lihat kenyataannya. Ya ternyata pilihan bapak lebih baik daripada pilihan anak, maka anak mengalah untuk mendapatkan ridhonya sang bapak, dapatkan bakti sama orang tua, dan dapatkan laki-laki yang baik sebagai pendamping hidupnya. Yakinlah, bila laki-laki baik, akhlaknya mulia, agamanya bagus, maka kita anak itu, putri itu akan mampu hidup bersamanya dan berbahagia bersamanya. Contohnya banyak sekali. Orang tua kita dulu semuanya dengan jodohnya orang tua. Dengan perjalanan 1 hari, 2 hari ketemu, 3 hari kumpul di rumah, mulai timbul rasa senang, rasa suka, dan akhirnya dalam main waktu yang singkat sudah bisa mencintai suaminya tersebut. Namun masalah adalah ketika kita sudah kadung kasmaran kepada seseorang, menggantungkan asa pada laki-laki yang belum jelas mampu untuk mewujudkan asa kita tersebut. Sehingga akhirnya semua alasan, semua pertimbangan itu tidak ada gunanya. Nah, ini yang keliru. Oleh karena itu Islam melarang pacaran karena akan akan khawatir akan adanya menggantungkan harapan asa kita kepada orang yang tidak tepat. Karena banyak penipuan dalam hal ini. Yang tidak punya uang menampakkan dirinya uang walaupun hutang di mana-mana. Nah, agar dianggap baik oleh sang wanita. Sehingga dengan baik ini akhirnya punya opini bahwa dia akan seperti itu dalam rumah tangganya nanti. Padahal belum tentu demikian. Maka marilah para anak-anak, para putri-putri kaum muslimin, hormati orang tua Anda. Mereka itu sangat berjasa pada Anda. Dari mulai kandungan, kemudian lahir, nafkahnya sudah berapa itu jumlahnya. Tak terhingga jumlahnya. Dengan kasih sayang mereka, Anda hidup. Dengan kasih sayang mereka, Anda menjadi wanita yang cantik. Wanita yang punya kemampuan. Yang punya semangat hidup. Ya. Dengan mereka pula lah Anda sudah dapatkan banyak kenikmatan. Maka perhatikanlah ini. Hormati mereka. Ya. Dengarkan ucapan mereka. Kalau kemudian tidak tepat, maka nasihati. Sampaikan, Pak, Bu, saya tidak tepat dalam hal ini. Apa Ibu maukah membuat kami gak bahagia? Kemudian kasih pemahaman bahwa yang ada yang saya pilih ini adalah yang terbaik mengalahkan
yang ada pada bapak tersebut. Saya yakin bila anaknya itu datang ke bapak, kemudian bapak mendapatkan anak itu baik, ya, soleh, ya, sesuai harapan mereka, mereka tidak akan mungkin ingin membuat putrinya tidak bahagia dalam pernikahan tersebut. Jadi harus paham bersama, jangan memandang orang tua itu ketika memaksakan memberikan ultimatum kepada kita untuk menikah dengan si fulan ini adalah pemaksaan, ya, yang tidak ada dasarnya. Sedangkan sang anak pun demikian juga. Jangan anggap bahwa itu adalah kebebasan yang tanpa batas. Ingat, adanya komunikasi yang baik di orang tua akan membuat saudari, akan membuat para wanita mendapatkan pilihan yang terbaik, insyaallah ta'ala. Kenapa orang tua terlibat dalam hal ini? Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ini kepada para wali. Jika datang pada kamu seorang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik, ya, agamanya kamu ridhoi, maka nikahkanlah dia. Ini pada wali. Artinya sang wali mengenal calon istri, calon menantunya dengan baik, baru kemudian menikahkan dengan putrinya tersebut. Maka harus ditegakkan pada posisi yang tepat, jangan sampai salah, nanti menyesal di hari yang akan datang. Wabillahi taufik. Atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Halo. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon 1518236 Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Bapak Alvin di Jakarta. Bapak Alvin di Jakarta? Iya, saya mau nanya Pak Ustaz. Iya. Ada teman saya dulu nikah, nggak tanpa wali, walinya nggak ada Pak Ustaz. Terus Iya. tapi walinya dulu waktu mau berangkat dia udah bilang, nanti kamu kalau mau nikah udah nikah aja, kata walinya. Terus dia udah mau nikah, ternyata itu walinya bener-bener nggak ada gitu, nggak datang gitu, lagi di layar gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi yang jadi walinya tuh Sembarangan. Ustadz gitu. Ustadz di sana. Iya. Yang jadi walinya tuh Iya, ustadznya. iya, baik. Itu gimana ya Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tapi walinya tuh udah nyerahin sama anaknya. Nanti kalau kamu mau nikah udah nikah aja. Iya, paham. Saya nggak ada, kata dia. Iya, paham. Terus ada saudaranya itu cewek, udah nyerahin ke ustadznya. Oh iya. Ustadz aja yang jadi walinya, udah ada titipan dari bapak saya dulu, nanti kalau udah mau nikah katanya udah ustadz aja yang jadi walinya, kata. Ditunggu jawabannya ya Pak ya. Kita akan jelaskan ke Ustadz karena Ustadz tidak mendengar radio monitor. Ya. Karena di sini audionya tidak terdengar dari soundnya. Kita akan sampaikan ke Ustadz. Bapak tadi bertanya seperti ini Ustadz. Ada seorang bapak yang menyampaikan ke anak putrinya, di mana dia seorang pelayar Ustadz. Dia tahu suatu saat dia tidak akan bisa menghadiri pernikahan anaknya. Dia bilang ke anak perempuannya, nanti nak kalau kamu mau nikah, nikah aja. Bisa jadi bapak tidak bisa datang, tidak bisa mewaliin. Qadar Allah, memang kenyataannya ketika perempuan si anak ini nikah, bapaknya lagi berlayar Ustadz. Gitu diceritakan. Terus ada saudara perempuan bapak itu bilang, udah nikah aja sama Ustadz aja yang jadi walinya. Dulu bapaknya kalau nggak salah pernah bilang seperti itu. Nah, hal seperti ini, kejadian seperti ini Ustadz, apakah pernikahannya sah dengan wali Ustadz seperti itu? Iya. Silakan. Paham. Ya. Alhamdulillah, sebetulnya ada masalah yang cukup harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, Bapak ketika ngomong Ustadznya belum jelas siapa. Menunjukkan bahwa kalah itu harus pada orang tertentu yang jelas. Tidak boleh
ada perwakilan kok kepada orang yang nggak jelas. Harus jelas siapa ustadznya. Ya, sehingga kalau Bapak itu bagusnya, idealnya itu mencari siapa kira-kira yang mungkin ya ada di sekitar anak tersebut untuk diberikan wakalah perwakilan. Apalagi zaman sekarang komunikasi sangat mudah. Ada WhatsApp, ada video call, ya, ada banyak lah ya yang kita bisa bisa gunakan ya untuk telekonferensi itu bukan hal yang susah. Sehingga nggak ada alasan bagi sang wanita atau sang familinya beristihad untuk main asal, tunjuk tanpa melibatkan orang tua tersebut. Mmm. Karena nanti kalau sudah di KUA nggak akan mungkin terima hal seperti itu. Nah, justru ketika kita itu menggunakan hukum adat negara ini, akan banyak kemudahan-kemudahan yang dapat kita, eee, capai raih dengan, aturan tersebut. Ya, apalagi itu tidak menentang ajaran Islam. Memang ketika Bapak ngomong begitu, itu kan sumbernya karena putus asa, ya, tidak mungkin bisa hadir, ya enggak? Karena memang kerjaannya itu tidak terus ada pada posisi on time di, tempat bersama dengan anak-anaknya. Dia mungkin di mana adanya, di tengah laut dan lain sebagainya. Ya mungkin juga takutnya sinyalnya nggak ada dan lain macamnya. Tapi kalau saya melihat zaman sekarang ini subhanallah ya, mereka mampu untuk kirim video, mhm, bukan hanya sekedar bicara, kirim video, ya. Bahkan sekarang, banyak YouTuber yang di kapal-kapal pesiar itu buat apa? Buat video YouTube, ya. Itu mampu, gak ada masalah gitu loh. Artinya manfaatkan yang baik ini dengan apa, kebaikan yang ada dengan baik. Coba ya, mungkin nggak anak orang tua itu dihubungi dengan via telepon atau via apa, untuk menjadikan Bapak mewakilkan pernikahannya kepada orang yang dia sukai, yang dia sukai. Jangan hanya pernyataan yang dibuat, yang itu pun belum tentu resmi. Mungkin itu ngomong-ngomong dengan bukti kalau ada, nggak mungkin mewakilkan ke orang lain. Artinya kalau saya ini kemungkinan tidak bisa menghadiri pernikahan anak, bukan berarti nggak mungkin menghadiri. Mungkin saja menghadiri kalau pas di darat atau sedang liburan di rumahnya. Maka apabila kemudian demikian keadaannya, berarti orang tua sudah sepakat untuk, diwakilkan, namun siapa wakilnya? Nah, itulah butuhnya pengakuan dari orang tua itu, bahwa saya wakilkan kepada adik saya, atau kepada paman saya, atau kepada ustadz fulan. Nah, jelas ya, ustadz fulan jelas. Sehingga jadi wakil daripada orang tua tersebut. Itu yang terbaik. Sedangkan dengan cara tadi itu, ya, dengan asal tunjuk ustadz semaunya sang adik perempuan tersebut, itu nggak benar. Karena dia bukan wali dan tidak bisa mewakilkan wali untuk mewakili kepada orang lain. Maka tidak benar. Ya, ini adalah hal yang salah, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya telepon orang tua. Pak, boleh nggak dinikahkan dengan Ustadz si fulan? Kalau boleh, bisa nggak Pak buat bukti Bapak itu, mewakilkan kepada si fulan tersebut? Kalau nggak bisa membuat pernyataan tertulis, karena zaman ini yang namanya tulisan lebih kuat, lebih dipercaya ketimbang omongan, gitu. Nah, kalau nggak bisa coba direkam.
pernyataannya tersebut. Ya. Sehingga betul-betul nanti menjadi bukti bahwasanya wali ini menyerahkan kepada seseorang. Sehingga nggak usah pakai siri-siri lagi, langsung aja ke KUA, "Pak, bapak saya nggak bisa menikahkan karena dia di laut. Ini bukti, ada bukti bahwa bapak mewakilkan pernikahan kepada si fulan." Si fulan dengan saksi fulan dan fulan, ya nggak, untuk menikahkannya. Saya yakin, ya, kau akan menyambut dengan baik dan akan mau menjadi pencatat pernikahan anak tersebut. Itu yang terbaik. Jadi janganlah kemudian menggampangkan urusan hanya dari omongan-omongan yang sifatnya mungkin tidak resmi seperti itu, kemudian diambil sebuah hukum yang akan membuat permasalahan besar pada kehidupan anak tersebut. Hati-hati. Pernikahannya ini bukan untuk sehari 2 hari, untuk sampai akhir hayat, sampai di surga nanti. Jangan sampai salah di awal berakibat petaka di akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Atas bimbingan dan jawaban yang telah disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon bisa Anda coba untuk masuk dan bertanya langsung pada Ustadz Khalid Samudi LC di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo? Halo, silahkan. Halo? Ya, dengan siapa di mana ini? Ya. Halo? Silakan Bapak, pertanyaannya. Halo? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Alan, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Boleh, apakah hukumnya atau bolehkah wanita menjadi wali dalam pernikahan, Pak? Wanita menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Ya, baik. Kita tunggu jawabannya ya. Iya, iya. Iya, syukur. Afan. Terima kasih. Silakan. Alhamdulillah, Islam sudah menggariskan bahwa nasab itu ke pihak laki-laki. Dan menjadikan orang-orang yang mengambil bagian yang tersisa atau taksib dari warisan adalah untuk laki-laki. Oleh karena itu, Islam juga membedakan antara laki-laki dan wanita dalam persaksian, ya, dan yang lainnya. Maka para ulama sepakat bahwa wali itu dari laki-laki. Dari laki-laki. Kerabat laki-laki. Hanya ada beda pada apakah harus kerabat laki-laki dari laki-laki, atau boleh kerabat itu ada dari pihak perempuannya, bila tidak ada yang laki-laki. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang mendapatkan hak wali hanya yang dapatkan taksib. Artinya hanya laki-laki, ya, yang memperoleh bagian warisan tersisa dari orang tersebut. Itu wali. Ya, sehingga tidak dibolehkan adanya wali wanita. Menurut kesepakatan para ulama rahimahullah ta'ala. Ya, tidak boleh
wanita menjadi wali bagi wanita lainnya. Artinya ibu tidak menjadi wali bagi putrinya, ya. Karena memang hal ini penting untuk dipahami bersama bahwa hikmah atau maslahat kenapa laki-laki yang jadi wali, di antaranya karena pertimbangan laki-laki lebih, ya, kuat secara umum dalam menimbang maslahat kepada anak putrinya tersebut. Yang kedua, laki-laki adalah imam, pemimpin. Sehingga pemimpin itu lebih berhak untuk menjadi wali daripada yang lainnya. Apalagi maslahat nanti ketika ada permasalahan perceraian atau yang lainnya, tentunya nanti sang wali yang menikahkan bertanggung jawab untuk memelihara anaknya yang bercerai tersebut. Maka jumhur ulama rahimahullah mengatakan bahwa hanya boleh pada laki-laki dari kerabat laki-laki. Nah, ini yang rajih wallahu a'lam bishawab. Sedangkan laki-laki dari kerabat yang perempuan tidak berhak menjadi wali, ya, walaupun ada pada ulama yang membolehkannya bila tidak ada lagi wali dari kerabat laki-laki, ya. Artinya kalau wanita itu ya bapaknya, kakeknya ke atas, ya, saudaranya, ya, kandung, saudara sebapak, dia ke bawahnya anaknya yang laki-laki, semua wali laki-laki. Ya, maka tidak boleh dan tidak sah pernikahan bila walinya adalah seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang bertanya via telepon. Telepon yang selanjutnya kami angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Mohon Ustaz. Ya maaf. Ustaz, saya punya anak perempuan. Ya. Udah berumah tangga, tapi tadinya itu ya namanya ada selek gitu sama suaminya. Terus sekarang dia lagi hamil 6 bulan, terus bawa anak 3 tahun. Tapi dia diguna-guna sama orang lain, Ustadz. Udah 2 kali ini dia nggak tahu kemana, Ustadz, gitu. Gimana hukumnya anak saya, Ustadz? Hukum dalam hal apa ini, Bu? Bu yang Ibu tanyakan? Gitu, saya belum ketemu, Ustadz. Di saat ini saya kasih. Mohon maaf. Ya. Silakan. Jadi begini Ibu ya, semoga Allah subhanahu memudahkan Ibu dan juga mengembalikan anak Ibu ke rumah kembali. Memang tidak kita pungkiri bahwasanya ujian manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Anak Ibu Allah uji dengan ujiannya cukup berat. Nah, setelah bermasalah dengan sang suami dan meninggalkan suaminya untuk berpisah, punya anak 3 tahun, kemudian diguna-gunai oleh orang lain, sehingga akhirnya minggat ataupun pergi, ya, nggak tahu ke mana. Secara umum apabila diguna-gunai dan tidak sadar, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan hambanya yang mukroh, yang terpaksa. Yang terpaksa. Dia tidak punya pilihan. Kenapa? Karena sudah diguna-gunai sehingga pikirannya pun disetir oleh makhluk halus, oleh jin. Kemudian juga sikapnya demikian juga. Ya. Namun yang jelas, ya, bahwa bila ia sampai nggak sadarkan diri atau tidak bisa lepaskan itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ia bila ia berbuat dosa dan sebab itu semuanya. Namun Ibu bisa berusaha mencarinya. Bihamdillahi ta'ala, zaman ini zaman di mana komunikasi sangat mudah didapatkan. Kalau Ibu misalnya buat saja, kalau emang nggak jelas alamatnya, buat aja berita kehilangan apa? Orang, gitu. Ya, polisian juga bisa, ya. Kemudian juga bisa di medsos,
bisa nyampaikan ini si fulana sekian dari rumah pergi segini, sehingga ketahuan di mana posisi orang tersebut. Setelah itu dapatkan orangnya bagaimana kondisinya. Bila kemudian ia sudah kumpul dengan orang yang menggunainya, dan statusnya adalah janda bagi yang pertama, maka ajak yang guna-guna untuk bertobat, ya, dan untuk melepaskan guna-guna tersebut. Nah, karena itu bukan hal yang baik. Atau diobati sang wanita dengan ruqyah syar'iyah, ya, yang mudah-mudahan membuat ia sadar. Nah, buat ia sadar dan bisa bertobat kembali, ya, karena terus terang saja bahwa namanya guna-guna ini tidak akan bermanfaat apabila Allah nggak mengizinkannya. Artinya Allah hanya akan memudahkan orang mengikuti syaitan kalau dia ngikuti apa? Syaitan. Orang yang zikirnya baik, orang yang selalu ingat sama Allah, punya baitan yang kuat, maka secara umum sulit sekali untuk terkena guna-guna ini. Oleh karena itu sebagai tambahan pada jawaban saya, ya, bahwa kita semua tidak lepas daripada resiko diguna-gunai oleh orang lain. Bil khusus di negeri Indonesia yang masih sampai saat ini percaya dengan hal-hal yang itu zaman kuno. Artinya, mestinya tidak usah menggunakan hal-hal seperti itu. Yang itu bukanlah ciri khas modernisasi, ya. Itu ciri khas zaman mistik, ya. Bagusnya memang kita tinggal itu semuanya. Menggunakan dukun itu nggak boleh dalam Islam, dilarang. Tapi kita nggak bisa menolak bahwasanya mereka banyak yang menggunakan untuk menggoda atau untuk merusak orang lain. Nah, kita sebagai seorang Muslim, ya, minimal harus punya penjagaan. Jangan sampai resiko itu menimpa kita. Yang pertama, dengan ngaji agama yang benar. Belajar Islam yang benar. Ya, dengan dasar Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab jiwa yang punya iman baik, yang punya keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, relatif akan sulit untuk digoda oleh syaitan, apalagi untuk dikuasai oleh syaitan. Yang kedua, memperbaiki ibadah kita. Ya, sebab ibadah mempengaruhi hati kita. Bila hatinya kuat, ya, akan susah syaitan untuk menggoda, bahkan apalagi untuk menguasai hati kita. Yang ketiga, kita banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran dan lain sebagainya, ya, untuk menjaga kita daripada serangan, ya, marad syaitan atau syaitan yang jelek-jelek ini, ya, yang punya jin-jin yang jahat-jahat ini, yang nanti bisa merusak keadaan kita. Maka Muslim itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saatnya. Maka Nabi itu dikatakan yadhkuru ala kulli ahwalihi. Nabi itu berzikir dalam semua keadaannya. Hendaknya kita semua menjaga zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, zikir bangun tidur dan lain sebagainya. Karena ini penting sekali. Bila sudah menjadi budak syaitan, maka susah untuk lepasnya. Tapi bisa insya Allah ibu cari di mana orangnya berada, kemudian dibawa pulang, ya, diobati, ya, dari guna-guna tersebut. Dan inna kaida syaitani kan dha'ifa. Ya, kaid syaitan itu sangat lemah. Ya, maka kita harus yakin mampu untuk mengobatinya apabila ditemukan anak ibu tersebut. Jangan bersedih berlebihan karena ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ingatlah, usahalah, ya, dengan cara mencari cara untuk bisa ketemu dengan anak tersebut
Ya, apabila kemudian sang laki-laki yang guna-guna itu menghalang-halangi, kita punya alat negara yang bisa digunakan untuk membantu kita ketemu dengan anak tersebut. Ketemu, dan sudah ketemu kita obati, setelah obati mudah sembuh, dan bisa insya Allah jadi kebaikan bagi keluarga ibu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, dan kita kembali untuk memberikan kesempatan Anda yang berinteraksi secara langsung via telepon. Silahkan. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya saya dari Jakarta. Iya. Saya mau Pasira. Saya mau tanya Pak. Ya, silahkan. Silakan Ibu. Iya Bu. Saya mau nanya hukumnya orang nikah Pak Ustadz. Itu dulu masih zaman dulu karena komunikasi juga kurang karena dia di kampung. Terus dia mau nikah. Kata bapaknya dulu sebelum berangkat dia belayar Pak Ustadz. Dia nyerahin kepada kakaknya. Kata bapaknya begini, tolong ya nak, kalau adiknya nikah, tolong bilang sama Pak Ustadznya yang jadi wali adiknya, kalau adiknya mau nikah itu tolong nikahin anak saya, ini atas perintah saya, tolong wakilkan saya karena saya nggak ada di kampung, begitu Pak Ustadz. Jadi kakaknya itu nyampein ke Pak Ustadznya, kalau omongannya bapaknya begitu, nyerahin gitu Pak Ustadz. Iya Bu. Iya, terus dinikahinlah anak ini. Tapi karena suaminya ragu Pak Ustadz, di lain hari gitu, lain bulan, dia minta nikahin lagi. Tapi kata Pak Ustadznya begini, orang nikah nggak boleh 2 kali. Berarti yang pertama itu kompol gepok kalau nikah lagi. Terus kata bapaknya itu, iya, udah nikahnya biasa aja sama Pak Ustadz aja. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Iya Bu. Sama walinya gitu. Ada 2 hal ya. Pertama, pernikahannya sah insya Allah karena sudah ada taukil, sudah ada wakalahnya. Yang kedua, Ustadznya salah Ustadznya. Karena harusnya mengatakan bahwa nikah pertama yang sah, nikah kedua itu main-main. Kenapa? Karena itu sah di pertamanya. Dengan yang pertama sudah sah dengan perwalian tersebut. Kenapa? Kan ada taukil, ada perwakilannya. Ada bapak sudah nyerahkan dengan tegas, ada saksinya, ya, kemudian sampai kepada ustadznya nikahkan, benar, tidak ada masalah sudah itu. Ketika sang suami ragu-ragu kemudian mau nikah lagi, nggak perlu aslinya. Kalau nikah pun, maka nikah yang kedua itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena sudah sah di pernikahan pertama. Maka yang perlu dipahamkan adalah sang suami itu harusnya dipahamkan itu sudah sah dengan dalil. Ya, karena orang itu akan mantap kalau dikasih tahu dalilnya bahwasanya ini pernikahan sah karena ustadz jadi wakil bukan wali hakim. Jadi wakil dari sang bapak. Dengan dasar bapak pernah nyampaikan kepada anaknya kalau adiknya menikah tolong sampaikan kepada si ustadz fulan itu untuk menikahkannya. Artinya ustadz jelas siapa ustadz yang ditunjuk sama bapak tersebut. Sehingga pernikahan pertama sudah sah dan tidak perlu pernikahan yang kedua. Nah, sehingga sang laki-laki, sang suami mestinya dipahamkan itu agar ia mau mantap dengan pernikahan tersebut. Saya yakin dan saya tahu sang suami Masya Allah ingin mendapatkan yang terbaik, yang mantap agar supaya tidak ada ragu-ragu di hatinya. Tapi itu harus dihilangkan karena itu takut adalah was-was, ya, yang sudah jelas sah tidak boleh diulangi lagi. Tapi bukan berarti yang pertama yang gagal, tidak. Yang pertama nggak gagal. Sehingga tidak ada bahasa kumpul kebo dalam hal ini. Ya. Tidak harusnya demikian. Kenapa? Karena pernikahannya jelas sah. Ya, enggak. Kalau sah pernikahannya maka hubungan suami istrinya itu adalah
hubungan suami istri yang berpahala. Ya, kalau kejadian ngulang lagi tidak berarti yang pertama nggak sah. Yang pertama tetap sah, sehingga tidak ada pernikahan yang sah membuat orang dinamakan kumpul kebo. Ya, sehingga perlu dijelaskan oleh keluarga bahwa tidak sah. Dan ternyata ketika bapak itu datang dan ingin dinikahkan, bapak jangan sudah sah, nggak ada masalah. Ya, sehingga insya Allah pernikahan yang pertama sudah sah. Hanya pernyataan Ustaz itu yang kurang tepat. Kenapa? Karena mengatakan kalau nikah lagi berarti yang pertama itu nggak sah, itu salah. Ya. Pertama tetap sah, mau nikah 25 kali, yang pertama sah. Tidak berubah menjadi tidak sah. Ya. Maka yang kedua dan seterusnya itu adalah hanya lagun, hal-hal yang sia-sia yang gak ada manfaatnya. Maka sebaiknya nggak usah adakan yang kedua pernikahannya tersebut. Cukup sekali yang pertama itu sudah cukup, walinya adalah ustadznya sebagai wakil atas orang tua sang wanita dengan dasar adanya pernyataan orang tua untuk minta ia menikahkan bila adiknya itu mau menikah dan bapaknya nggak ada di tempat tersebut. Semoga jelas, wabillahi taufik. Dan pada kesempatan kali ini kami cukupkan sampai di sini pertemuan ini. Mohon ihtitam dari Ustaz Fadil, Ustaz. Alhamdulillah kita semakin memahami dengan jelas bahwa Islam ini adalah solusi atas seluruh permasalahan manusia. Maka beruntunglah yang mau belajar Islam, artinya belajar solusi. Ya, sehingga ketika ada masalah bisa dipecahkan oleh ilmu yang dimilikinya tersebut. Maka saya mengajak antum semuanya, pemerhati roja, dimanapun antum berada, mari belajar. Mari kita belajar lagi menggali ajaran Islam dari sumbernya, dari ahlinya. Ya, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi sebab kebaikan dan perubahan di negeri yang kita cintai ini, yang butuh banyak perubahan untuk kemajuan negara kita ini, agar kita mampu meraih rahmat Allah dan mudah-mudahan diberikan Allah rezeki sehingga bisa jadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita banyak majlis taklim kita dan teguhkan hati kita untuk terus memberikan waktu untuk kita belajar dan belajar. Syukron, jazakumullah khairan kepada teman-teman di Studio Roja atas segala upayanya. Demikian juga para pemirsa, para pemerhati Roja yang telah ikut andil dalam hal ini, baik aktif maupun pasif, serta semua donatur yang telah membantu media kita ini untuk tetap siaran, untuk tetap menyampaikan dakwah ke masyarakat yang ada. Demikian juga ya, harapan kita kepada hadirin sekalian, pada para pemirsa, para perhati roja, untuk tetap semangat dalam kebaikan dan semangat untuk kerjasama dalam kebaikan. Demikian, wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.